siswa-siswi Kecamatan Tambusai Utara. Narkoba no, prestasi yes, yes, yes. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Camat Tambusai Utara kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga Allah Ta'ala memberkainya pertemuan kita pagi hari ini, dan bersalawat kita pada Nabi Muhammad SAW yang lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil. Alhamdulillah bersama kita pada pagi hari ini. Yang hormati Bapak Kapolsek bersama anggota, hormati Bapak Sekcam, Bu Kasim, Kasubah, ya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, ya. Memang sudah sekarang kita berada di kantor Kecamatan Tambusai Utara. Kalau kemarin kami langsung ke sekolah-sekolah, tapi belum semuanya dapat kami memenuhinya. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan pertama tentu penyuluhan tentang pembinaan wawasan kebangsaan, ya. Jadi adik-adik nanti supaya dapat mengikutinya, ya, dapat pula kita memberitahu kepada teman-teman kita bagaimana wawasan kebangsaan itu, ya. Perlu kita ketahui wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman pendalam mengenai identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Jadi lebih tajam lagi nanti, lebih paham lagi nanti, lebih dalam lagi disampaikan oleh Bapak dan Ramil, ya. Bapak Kapten Infanteri, ya. Kapten Bapak ini tinggi pangkatnya. Jadi tolong nanti, kalau adik-adik mau masuk tentra besok, temui Bapak ini. Nah, Bapak syarat-syaratnya, ya. Kalau lulus ya adik lah. Kalau mau bertanya syarat-syaratnya bagaimana caranya, ada Bapak ini. Juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek tentang, kemarin kita sudah narkoba di sekolah, ini ditajamkan lagi tentang narkoba, ya. Karena daerah kita ini daerah pintu masuknya, ya. Jadi daerah kita ini daerah menghubungkan beberapa daerah: Tapanuli Selatan, Rohir, Dumai, Pekanbaru, apalagi Maduma. Nah, jadi kalau kita tidak waspada, kalau tidak mulai dari sekarang bagaimana cara pencegahan penanggulangannya, tentu kita nanti takut kita generasi kita ke depannya nanti terpengaruh, ya. Saya tidak panjang mukadimah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cara pembinaan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan narkoba kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Camat. Semoga disampaikan tadi sama-sama kita pahami. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ridwan. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar mendapat keberkahan acara kita nantinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ala rasulillahi Muhammadin ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah acara kami ini. Mudah-mudahan dapat lancar dan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membentuk menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa nantinya. Dalam acara sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan untuk siswa-siswi generasi kita yang ada di Tambu Sekta Alami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lancarkanlah, ridhoilah kami ini. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arina tibaa wa arinal batila batila wa arina tinaba. Allahumma rabbana hablana minas sholihin. Allahumma rabbana hablana minas sholihat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasuki acara ini yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ramil Kapusai Utara selaku narasumber. Selanjutnya nanti pemaparan kedua yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek atau yang mewakili kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Tambu Sekta. Yang sama-sama kita hormati Pak Kapolsek yang mewakili Tambu Sekta Utara, dan yang sama-sama kita hormati Pak Sekjam, Ibu Kasih, Bu Kasubag, perangkat kecamatan, guru-guru, tidak ada perwakilan guru. Istimewa buat adik-adik sekalian, para siswa SMA, SMK nih, gabungan ya, SMA Sekolah Menengah Atas Tambu Sekta Utara ya. Hari ini kami mendapatkan tugas ini dari Bapak Camat untuk memberikan sedikit sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan tentang penanggulangan narkoba. Jadi mungkin nanti sedikit sama-sama kita buka, sebenarnya mau dibuka apa nih? Karena fokusnya lagi diperbaiki ya Pak Camat ya. Iya. Jadi nggak kelihatan, jadi mau dipaparkan saya sendiri nih paparannya. Catat nanti susah-susah catat yang mana catatnya ya. Apa mau dicatat dulu? Karena fokusnya usaha lagi mengalami ke buat tenis. Baik, sesuai dengan judul ini adalah sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan sering kita dengar, sama juga dengan wawasan Nusantara, ya kan? Wawasan apa itu wawasan? Kita tahu dulu kebangsaan ini sering diumumkan. Salah satu syarat seperti yang kita pernah dengar, salah satu syarat untuk menjadi anggota KPK harus lulus wawasan kebangsaan, kan gitu, pernah dengar kan? Tapi sementara banyak yang tidak lulus ditiadakan, tidak jadi faktor utama ya. Tapi perlu kita pelajari, perlu kita buka sebenarnya apa sebenarnya isinya wawasan kebangsaan. Wawasan seperti awas ya, awas, pandang, meninjau, sudut pandang, cara pandang. Jadi kalau orang guru mungkin sering tanya, kamu nggak ada wawasan kamu apa? Tentang
Tentang alam, apa wawasan kamu? Tentang sosial budaya, apa wawasan kamu? Apa yang kamu ketahui? Bagaimana sudut pandang kamu? Kan sering kita dengar seperti itu ya. Nah, kita sekarang ini sudut pandang kita tentang kebangsaan. Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Mungkin bangsa Korea kita ungkap di sini. Kan gitu. Wawasan kebangsaan. Sudut pandang atau cara pandang tentang kebangsaan bangsa Indonesia yang mencakup tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ya, tentang nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai Pancasila. Aturannya susah juga. Kita bisa mengedepankan kedaerahan kita, tapi kita harus tahu juga adanya aturan. Kalau sudah sama-sama mengetahui, sama-sama paham, akan bisa didapat hasil yang diinginkan. Pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, jual negara. Nah, ini jangan sampai jual negara. Nanti kalau kita jadi pejabat, mungkin punya wewenang, punya kekuatan, jangan sampai seperti ini. Ya, kecil-kecil dulu 1, 2, 3, 4, 5 nanti jadi jual. Jangan sampai. Ini apakah ada di negara kita? Tidak ada. 4, bilangnya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tapi bangga mengikuti sistem budaya asing. Ini kira-kira diakui nggak? Diakui. Kita jadi suka mungkin hasil dari luar negeri. Ini jamnya jam luar negeri, langsung naik jam masing-masing. Ya, Casio juga itu Casio nih, Casio orang. Nah, bilangnya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Padahal orang-orang luar itu ingin ke Indonesia, ingin mengetahui budaya Indonesia, ingin memiliki lagi apa yang ada di Indonesia. Makanya dari zaman-zaman dahulu mereka melakukan penjajahan itu ada tujuannya untuk mendapatkan apa yang ada di Indonesia ini. Mereka di sana itu tidak ada cuma satu, contoh di negara Arab, cuma satu hasil dunia, minyak saja. Cuma kalau kita ada yang baca itu, bahannya minyak kita di atas bawah katanya, bawah minyak, atas minyak, belum lagi logamnya, belum lagi rempah-rempahnya. Nah, itulah yang diperlukan oleh negara. Apakah sudah terjadi, Pak? Sekarang ini sudah hampir. Tanda-tandanya ada. Jadi mari kita waspada. Kalian tetap waspada juga. Oh, kami cuma sekolah yang bisa paham. Kami masih belajar. Ya belajar aja dulu, belajar yang benar. Kan gitu. Jangan mungkin kalian juga sekarang ini langsung mau melompat ke atas. Oh, saya pimpin, ayo maju. Nggak bisa. Lalu sesuai dengan jenjangnya. Nanti pas ada kesempatan, setelah kalian bisa untuk menentukannya. Ya, kemana arahnya negara dan bangsa Indonesia. Kalau sekarang bagaimana? Pak, sudah bagus. Jadi kalian nanti bisa memimpin lebih bagus. Begitu ya? Bicara masalah kebangsaan kebutuhan negara ini. Nah, ini adanya gejolak-gejolak di daerah, ada beberapa tempat yang masih ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang pernah terjadi di Poso, di Aceh, Ambon, Riau. Kenapa mereka ingin memisahkan diri dari negara Indonesia? Karena mungkin karena mereka tidak puas dengan pemerintah negara ini, pemerintah Indonesia. Menurut mereka, kalau menurut pemerintah sudah sesuai, kan gitu. Mana yang betul ini, Pak? Kalau kita ambil dari negara yang sahnya, legalitasnya dari pemerintah, ya sudah sesuai pembagian-pembagiannya. Karena di pembagian-pembagian itu ada sistem berapa persen pembagian hasilnya. Tapi menurut mereka itu belum puas dengan bagi hasilnya. Makanya mereka ingin keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang itu tadi Aceh tidak jadi, yang Poso tidak jadi, yang Irian semuanya ini sudah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi masih ada gejolak sih. Ya, seperti Papua itu masih ada gejolak. Itu hanya kelompok-kelompok kecil. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk memisahkan diri dari negara Indonesia itu. Itu namanya apa itu? Pemberontak. Itulah yang memakan sebenarnya memisahkan diri. Seperti ini.
dulu waktu zamannya apa itu 98 itu reformasi itu banyak yang memisahkan diri. Sumber juga ini, Riau juga, Riau Merdeka, Minang Merdeka, semua kalau memisahkan diri semuanya. Bagaimana negara ini? Jadi negara Sambil dengar ya, minum makan. federal ya, ada negara dalam negara itu tidak bisa. Negara kita dalam satu negara kesatuan. Itu makanya ada salah satu Pancasila tadi punya persatuan Indonesia. Mantapnya bagaimana kebangsaan ini? Adanya rasa ikatan yang kokoh. Ikatan yang kokoh, saling membantu sama komponen bangsa. Kenapa bisa kokoh? Ya mungkin ada perbedaan, persilangan itu biasa. Mungkin dari antara kalian aja belajar di sekolah itu mungkin pendapat si A beda, pendapat si B beda, si C beda. Itu tidak ada masalah, apalagi negara Indonesia yang misalnya ini. Dari kementerian ini begini, dari kementerian ini begini, kementerian ini begini, tidak apa-apa. Salah, berbeda pendapat, persilangan. Tetapi untuk menjadikan satu kesepakatan atau satu keputusan. Kalau ada istilah orang satu kusajongan namanya dia. Bebas silang mau satu, karena bersilanglah kayu itu makanya muncul A. Coba kamu bakar kayu nggak bersilang, mana ada? Nah, bersilang kayunya itu makanya muncul A. Tidak membangun primordialisme tadi seperti kedaerahan, tidak mengedepankan kedaerahan dan eksklusif, tidak mengedepankan kemewahan. Jadi tampillah dengan apa adanya kan gitu. Ya, kalau kemewahan ini sama dengan tampil wah mewah, gaya ini muncul kenapa gaya muncul dengan terlalu banyak gaya katanya. Gaya itu apa artinya? Apa yang bisa disebutkan gaya? Penampilan gaya ya. Gaya itu boleh penampilan. Gaya itu suatu benda yang berpindah tempat diakibat oleh satu tekanan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan yang muncul. Semakin besar tekanan yang datang, semakin besar gaya yang akannya. Jangan banyak gaya. Kalau kalian banyak gaya, semakin besar. Doken wajahnya ketek. Doken kan wajah orang kok ketek dipoto. Biasa-biasa saja. Ya. Enggak foto apa? Makin banyak gaya, semakin banyak tekanan yang datang. Nah, kalau kita sudah tidak sempat lagi bergaya, akan banyak yang syutingnya gitu, kan nggak gaya lagi. Dia bangga ya. Membangun kebersamaan dengan seluruh bangsa dan negara. Ini kerjasama antar bangsa, ada bilateral, ada multilateral. Kita ikuti perkembangan bangsa Indonesia ini kerjasama dengan negara-negara mana, dengan ekonomi, budaya, politik, budaya, ekonomi yang sekarang dari giat-giatnya dijalankan. Ekonomi kita bagaimana sekarang Pak terpuruk? Nah itu bisa nanti kita sama pakar ekonomi yang sesungguhnya. Mampu mengembangkan sikap untuk berpikir dan maka tampillah yang positif. Ya, tampillah yang positif terhadap rekan-rekan teman-teman sekalian. Belajar yang baik, yang positif, disampaikan kalau ada kelemahannya, jangan dibully kalau ada yang melakukan kekurangan, kalau ada kekurangan jangan dikasih tahu, ditemani. Karena kalau sudah terbully, teman kita tuh akan menyendiri. Pasti ada di antara kita. Ini mungkin ada ya. Lebih gampangnya di anak-anak mahasiswa itu lebih gampang, lebih sering terjadi nanti. Dan menjadikan mentalnya lingkungan sekitar dulu kita majukan dan bagaimana bekerja sama tadi. Kalau di sekolah menggunakan meskipun ada organisasi OSIS, kalau di kampung yang mungkin di lingkungan ya tentang aturan-aturan pedesaan situ ada setidaknya bagaimana kita ikuti. Yang perlu dapat perhatian untuk mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi tujuannya ini sebagai alat pemersatu
bangsa kita kembangkan wawasan kebangsaan. Kedua, menghayati dan memahami secara utuh betul wawasan-wawasan. Yang ketiga, bina terus semangat kebangsaan, persatuan, kesatuan ini. Kalau sudah muncul persatuan dan kesatuan yang di sekolah itu muncul, sudah nampak persatuan antar siswa, upayakan bisa dipelihara, diturunkan kepada adik-adiknya, sampaikan bahwa inilah yang benar, ini persatuan itu begini, persatuan di sekolah ini begini, sampaikan sehingga di lingkungan sekolah kalian persatuan bisa terwujud dan terpelihara. Ini udah maju kayaknya. Maju Pak, lanjut. Wah, Pak habis sudah. Ya kan? Jadi pertama kali, jadi wawasan kebangsaan ini sudut pandang atau cara pandang yang mencakup tentang sejarah perjuangan bangsa, ya, tentang kebinekaan, ya, kebinekaan Tunggal Ika, tentang nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan berdasarkan adanya keberagaman, jadi beragaman di negara Indonesia ini. Apa yang beragam itu tadi? Syarat tadi, suku, agama, ras, dan istiadat itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita harus memaklumi, menghargai keberagaman, perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita, di lingkungan kita itu. Itulah suatu bentuk toleransi yang ada di Indonesia. Kita pernah sering dengar toleransi beragama. Toleransi beragama itu ya tidak saling hujat, saling menghargai, saling memahami siapa dia, sukunya, agamanya, saling menghormati lah. Itu adanya toleransi beragama di Indonesia. Kenapa harus ada toleransi? Karena banyak agama di Indonesia ini. Kalau di negara lain saya cuma satu agamanya, di negaranya lain satu lagi cuma satu agamanya, tapi sering ribut, sering perang. Kita banyak agamanya. Sampai sekarang belum ada dengar perang suku, perang agama. Pernah dengar nggak? Sampai sekarang ini nggak ada kan? Kenapa bisa tertib aman? Ya, karena masing-masing dulu negara ini sudah mengerti tentang kebangsaan ini. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan harus kita berdalam lagi. Iya. Jadi saya mau tanya maksud dan tujuan dari adanya maksud dan tujuan dari adanya wawasan mengenai kebangsaan ini apa, Pak? Ya, buka Pak. Yang dari awal. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya paparan untuk diberikan kepada prajurit ya, pada TNI. Nah, jadi ini sama sebenarnya, tinggal merubah saja, menggugah kesadaran segenap siswa, ya, digoyih, apa namanya itu, supaya tergugah segenap siswa dan siswi, ya, terhadap kondisi bangsa dan negara ditinjau dari aspek non fisik. Jadi rasa kebangsaan itu, ya, rasa kebangsaan itu. Ini sekarang saya ajak kalian itu, saya bawa kalian untuk memahami tentang wawasan kebangsaan, tentang adanya keberagaman di negara Indonesia ini. Ya, jadi prajuritnya kita rubah dengan siswa. Maksudnya tujuannya apa? Agar segenap siswa memiliki dan memantapkan wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu bisa mantap di pikiran, bisa tertanam di pikiran, bisa tertanam juga di dalam jiwa masing-masing, bahwa saya punya negara, bahwa saya punya bangsa Indonesia ini. Tidak akan ada lagi mau ganggu. Oh, kalian macam-macam, kami akan usir kalian. Tapi kalian juga harus bersatu, ya kan? Bagaimana cara bersatu? Yaitu tadi tentang pahami dulu wawasan kebangsaan ini.
Oh kami beda Pak, dia orangnya kulitnya begini-gini, orang hitam dari sana, dari sebelah timur sana kan beda kami dengan kita yang di sini. Sukunya orang Jawa, kami orang Batak, mana mungkin bersatu Pak? Bisa kalau memang sudah tumbuh muncul rasa persatuan di dalam jiwa masing-masing. Makanya tumbuhkan dulu rasa itu dulu. Setelah muncul baru pahami tentang kebangsaan itu. Setelah dipahami, setelah kita mengerti, baru ada timbulkan semangat untuk mempertahankan dan meningkatkan bangsa Indonesia bagaimana ke depannya. Memantapkan wawasan kebangsaan sebagai modal dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuannya ini untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya memang ini, tidak ada yang lain. Ada lagi mau ditanya Om? Nah, tadi sana yang ujung sana mau nanya tadi tuh. Jangan malu-malu. Ini tidak ada di sekolah ya? Ya. Jadi kak wawasan kita seperti ini. Kita tahu dulu tapi ya sejarah bangsa Indonesia itu, kita tahu dulu bangsa Indonesia ini dari awal sampai sekarang ini. Mulai perjuangannya sampai sekarang ini. Ada negara yang sampai sekarang tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada nggak? Siapa tadi bilang ada? Hah? Ada yang tapi baru-baru ini diakuinya, baru bulan 4 bulan, 3 bulan, 5 bulan kemarin baru diakuinya negara Indonesia ini, Indonesia merdeka. Negara mana? Bukan. Kamu negara mana? Ah, Belanda, betul. Kenapa? Iya, kenapa? Karena pertamanya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Ah, itu betul. Bagus. Itu betul sekali itu. Ah, Belanda itu tidak mengakui negara Indonesia merdeka. Tahun 49 baru diakuinya. Ya, itu pun bukan diakuinya sebagai negara yang merdeka sendiri, tapi memberikan kedaulatan. Belanda memberikan kedaulatan terhadap negara Indonesia. Ya, oh bukan merdeka Indonesia, kami yang memberikan kedaulatan berdasarkan Konferensi Meja Bunda tahun 49. Baru tahun 2023 ini bulan berapa? Bulan April atau bulan Maret kemarin dia datang, bulan Maret datang baru diakuinya bahwa negara Indonesia merdeka atas perjuangan. Betul kan? Kenapa? Kenapa dia tadi Belanda tadi tidak mengakui negara Indonesia itu? Baru diakui di tahun 49. Kenapa negara Belanda baru mengakui negara Indonesia merdeka di tahun 49? Belanda keberatan negara jiran terbesarnya merdeka dengan bantuan. Yang lain. Tahun kita kan merdeka tahun 45 nih, diakui oleh negara-negara lain. Oh, negara Arab pertama sekali, PBB juga sudah mengakui. Tapi negara Belanda baru mengakui tahun 49 dengan memberikan kedaulatan terhadap negara Indonesia. Siapa yang tahu? Ini PBB ini mengakui tahun 45 nih. Anda tahu nggak? Karena apa? Karena Belanda tidak mau disalahkan mereka melanggar hak asasi manusia, ketentuan apa namanya kalau di perang itu, pelanggaran perang. Dia tidak mau nanti disalahkan sebagai pelanggar perang. Itu apa istilahnya? Udah lupa saya itu. Jadi tidak mau disalahkan sebagai pelanggar hak asasi manusia. Jadi dia seakan-akan tidak tahu tahun 45 itu. Padahal dia tahu. Makanya dia setelah tahun 45 dia masuk lagi nggak sekutu masuk lagi, tapi mereka ikut masuk, Belanda di belakang menjajah lagi sampai di situ ada perangnya di mana-mana itu, di Surabaya, di Jawa sana yang banyak sampai tempat 9. Baru dia Konferensi Meja Bundar, disitulah baru dia berhenti menjajah Indonesia. Oke ya. Satu lagi, kita baru selesai laksanakan upacara Sumpah Pemuda. Yang keberapa? Hah? Ya. Ini banyak, jadi cuma satu lagi nih, banyak jawabnya nggak jadi. Kapan pertama sekali lagu Indonesia Raya kita nyanyikan tadi itu? Kapan pertama sekali berkumandang?
Ah, angkat tangan ya, angkat tangan. Kapan? Ayo. Cepat, nggak apa-apa salah. Mudah-mudahan benar. Kapan? Yang ujung tadi udah mau kamu sini benar. Mana ya? Hebat. Tuh satu ya. Kenapa tahun 28? Ya tahun 28 berkumandang. Tapi kita merdeka tahun 45, Pak. Tahun 28 itu berkumandang, tapi dilarang oleh Belanda tadi itu. Si Belanda tadi itu. Jangan dikumandangkan, dan sejak itu dihentikan, tidak ada lagi Nalugina Seraya sampai benar-benar kita merdeka. Tapi dikumandangkan sekali, pertama sekali adalah saat Sumpah Pemuda itu, yang adanya konferensi pemuda, ada jong siapa gitu kan. Ya saat itu dikumandangkan. Tapi begitu Belanda mendengar, langsung disuruh hentikan, tidak ada lagi Indonesia Raya sampai kita merdeka tahun 45. Saya kira demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kesiakan ya Pak. Makasih.